Oke, halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Adli, biasa dipanggil Habib, dan saya adalah salah satu mahasiswa Teknik Komputer dari Universitas Andalas Angkatan 2022 dengan NIM 22151-1005. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengoperasikan aplikasi TeamViewer yang mana terdiri dari melakukan fitur chatting, mengontrol perangkat tujuan, dan juga melakukan transfer data yang mana termasuk salah satu bagian dari praktikum jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Dodon Yendri MKOM. Ya, pertama-tama sebelum kita melakukan pengontrolan aplikasi, kita perlu mendownload aplikasi TeamViewer terlebih dahulu. Dan ini di-download di kedua perangkat yang akan digunakan, yaitu perangkat yang untuk mengontrol aplikasi dan juga perangkat yang dikontrol. Baik, teman-teman bisa membuka browsernya, bisa menggunakan Chrome, Mozilla, dan lain sebagainya. Kali ini saya menggunakan Chrome, bisa tinggal cari TeamViewer di website resminya. Nah, bisa dilihat di sini ada free download bagian atas, bisa diklik. Selanjutnya, tergantung dari perangkat teman-teman, bisa apabila menggunakan Windows bisa klik Windows, macOS dan lain sebagainya. Kebetulan saya menggunakan Windows di sini, kita klik Windows, bisa scroll ke bawah. Nah, tinggal di-download aja yang bagian TeamViewer Full Client. Nah, di sini tergantung perangkat yang digunakan. Apabila perangkatnya support untuk 64 bit bisa di-download 64 bit atau 32 bit. Nah, kebetulan pada perangkat yang saya gunakan kali ini sudah melakukan penginstalan terhadap aplikasi TeamViewer ini. Nah, kira-kira untuk penginstalannya seperti penginstalan aplikasi pada umumnya juga, kita mungkin lanjut saja ke lakukan pengontrolan aplikasinya. Kita buka dulu aplikasi TeamViewer-nya. Nah, ini dibuka di kedua perangkat, mana di perangkat yang akan melakukan pengontrolan dan juga perangkat yang akan dikontrol. Oke. Nah, berikut tampilan awal dari aplikasi TeamViewer-nya. Apabila teman-teman baru menggunakan aplikasi TeamViewer-nya, mungkin akan ada melakukan sedikit beberapa step pada awalnya, tapi kurang lebih bisa diikuti. Selanjutnya, untuk pada awalnya bisa dilihat di sini ada ID, ada password. Begitu juga dengan perangkat yang akan dikontrol. Karena di sini perangkat yang kita gunakan adalah perangkat untuk mengontrol. Jadi kita tinggal melakukan connect here di sini. Nah, di sini diperlukan untuk menginputkan partner ID. Nah, partner ID di sini bisa dilihat dari perangkat yang akan dikontrol. Bisa dilihat di sini perangkat yang akan dikontrol memiliki ID 1472 210 868. Oke, connect. Oke, akan muncul password. Kita masukkan juga password yang tertera di perangkat tujuan. 1GJ2. Oke, tinggal log on. Starting remote session. Oke. Nah, bisa dilihat ini sudah kurang lebih sudah bisa melakukan pengontrolan dari perangkat yang akan kita kontrol. Nah, ini cukup memudahkan kita apabila misal um, diperlukan bantuan dari kita tanpa kita perlu melakukan tutorial atau melakukan sesuatu hal untuk menyuruh orang tersebut atau perangkat tujuan untuk melakukan sesuatu, kita bisa tinggal mengontrol perangkat mereka secara langsung seperti ini. Gitu. Atau bisa juga mungkin mengerjakan dua perangkat sekaligus bisa juga dengan aplikasi ini. Oke, baik. Selanjutnya yang ingin saya jelaskan selanjutnya yaitu kita selain pengontrolan yang ini bisa buka folder, bisa apapun itu. Tinggal lakukan saja. Selanjutnya bisa melakukan transfer file. Nah, saya lihat di sini ada file dan extras di bagian atas. Bisa dipencet saja, tekan file transfer. Nah, kita bisa mengirim dan juga menerima file dari antar kedua perangkat ini. Nah, sebagai contoh di sini kita ke home dulu kedua-duanya. Nah, saya ingin mentransfer file dari desktop ini. Sini bisa dilihat sudah saya sediakan folder file transfer dan juga kalau dilihat di perangkat yang saya gunakan saat ini ada file transfer. Oke, biar beda kita bikin sini file transfer 2 misalnya. 2 2. Oke. File transfer 2. Nah,
misalnya di sini ada folder file transfer, di perangkat ini ada file transfer 2. Baik, kita mulai. Oke, bisa ketahui bahwa file ini, target yang akan kita transfer itu terletak di desktop. Nah, jadi ini akan melakukan pengiriman, di mana send ya, mengirim file yang ada di perangkat kita saat ini ke perangkat tujuan yang sedang kita kontrol. Nah, pertama di select dulu file yang ingin dikirim. Selanjutnya select tujuannya. Misalnya saya ingin juga tujuan itu juga di desktop. Nah, ketika ini sudah di select ini, kita bisa melakukan pengiriman. Tinggal di send aja. Nah, bisa lihat sudah muncul di perangkat yang sedang kita kontrol saat ini, file transfer 2, yang mana ini berasal dari komputer kita pada saat sekarang ini. Nah, selanjutnya kita juga bisa menerima file, mengambil file yang sedang dikontrol. Semisal, kan di sini ada file transfer. Nah, kita juga bisa mengambil atau receive. Nah, tinggal dipilih aja receive. Tapi juga ini karena sudah dipilih file tujuan kita ke desktop juga, jadi tinggal tekan receive. Nah, maka bisa dilihat yang sebelumnya tidak ada. Nah, udah ada sekarang file transfer ke perangkat kita saat ini. Mungkin kurang lebih seperti itu untuk pentransferan data. Teman-teman bisa melakukan pengiriman dan penerimaan data tergantung dari file yang ingin teman-teman kirim dan juga terima. Oke, selanjutnya mungkin terakhir yang akan saya tunjukkan di sini adalah bagaimana kita melakukan komunikasi chatting gitu. Nah, komunikasi juga bisa sebenarnya di sini communicate whiteboard. Nah, whiteboard ini bisa kayak soalnya dalam ini bisa kayak halo. Nah, ini juga tampil di perangkat yang sedang dikontrol. Nah, selain ini juga bisa sih sebenarnya kayak teks gitu kayak. Nah, bisa. Oke, kita ambil penghapusnya aja. Nah, juga fitur ini bubble. Nah, ini juga bisa. Mungkin dari TeamViewer untuk melakukan chatting salah satunya itu, dan dari fitur whiteboard ini. Oke, selanjutnya juga bisa dari tampilan awalnya. Nah, tapi mungkin di end session dulu, yang mana kita nge-end, tapi tanpa di end juga bisa. Buka bagian tampilan awal tadi. Nah, bisa dilihat di sini device remote. Nah, ini ada fitur chat. Nah, di sini juga bisa. Tapi untuk fitur chatting di sini diperlukan terlebih dahulu nih, udah dicobakan dulu terlebih dahulu tadi. Nah, untuk fitur chatting yang ini diperlukan dulu login atau sign up. Nah, perlukan sign up di kedua perangkat terlebih dahulu. Kebetulan sebelumnya sudah melakukan sign up, kurang lebih sama seperti sign up atau login antara aplikasi pada umumnya. Dimana saya pada saat ini menggunakan Google saja untuk sign up-nya. Ini bisa melakukan chatting, halo. Nah, ini akan muncul di perangkat. Kalau terdengar suaranya masuk ke dalam perangkat yang sedang dikontrol. Nah, bisa lihat di sini. Nah, bisa balas kalau juga misalnya. Enter. Nah, masuk pesannya. Nah, selain bisa melakukan pengontrolan, transfer data, bisa juga melakukan chatting. Bahkan untuk yang fitur chatting di sini itu tidak perlu melakukan pengontrolan juga sebenarnya ketika kita end session di sini. Oke. Nah, tetap bisa melakukan chatting di sini. Oke, sini sudah masuk. Nah, ini ketika sessionnya sudah di end, tetap juga bisa. Bisa. Jadi kurang lebih, I think ya itu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya yang sedang menggunakan aplikasi TeamViewer dan juga bisa digunakan dengan baik untuk bisa membantu orang banyak juga. Sekian dari saya, Habib Adli. See you next time. Bye-bye.